slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bayangkan ini, sebuah tim nasional tidak kalah di lapangan, tidak kebobolan 1 gol pun malam ini, tapi resmi dieliminasi dari Piala Asia. Semua kemenangan dihapus, semua gol dianggap tidak pernah ada. Bendera diturunkan, nama dicoret, sejarah diputar balik. Ini bukan hoax, ini bukan gosip netizen. AFC menjatuhkan vonis paling kejam dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dan yang jadi korban? Malaysia. Tahan dulu emosi kalian, karena apa yang akan kita bahas malam ini jauh lebih brutal dari sekedar kekalahan di lapangan hijau. Malam ini, kita tidak sedang membahas sekedar skor akhir atau statistik penguasaan bola. Apa yang akan kita ulas adalah sebuah tragedi besar, sebuah bencana administratif yang skalanya jauh lebih menghancurkan daripada kekalahan 5 gol tanpa balas. Ini adalah cerita tentang runtuhnya sebuah sistem, tentang bagaimana sepak bola Malaysia mengalami apa yang bisa kita sebut sebagai kiamat paling kelam dalam sejarahnya. Tahun 2025 seharusnya menjadi masa transisi menuju kebangkitan, namun alih-alih menyongsong masa depan, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM justru terjebak dalam pusaran krisis yang mereka ciptakan sendiri. Dan malam ini, semua tabir itu resmi disingkap. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tidak lagi bermain aman, tidak ada peringatan lembut, tidak ada negosiasi di balik layar, yang ada hanyalah satu keputusan brutal, diskualifikasi total Malaysia dari Piala Asia 2027. Ini bukan sekedar sanksi, ini adalah vonis mati. Harimau Malaya yang selama ini dieluk-elukan sebagai simbol kebanggaan nasional, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka dieliminasi bukan karena kalah kualitas, melainkan karena cacat administrasi yang fatal. Sebuah kesalahan yang terjadi jauh dari gemuruh stadion, tetapi dampaknya menghancurkan seluruh fondasi sepak bola negeri jiran. AFC menggunakan istilah yang sangat tegas, annulment. Dalam bahasa sederhana, semua yang pernah dilakukan Malaysia di babak kualifikasi dianggap tidak pernah ada. Gol demi gol, poin demi poin, bahkan pertandingan yang sudah dimainkan dengan keringat dan darah, kini dihapus dari catatan sejarah. Malaysia diperlakukan seperti bayangan, tidak terlihat, tidak diakui, dan tidak pernah dianggap hadir. Keputusan ini mengikuti langkah FIFA yang sebelumnya telah lebih dulu membekukan seluruh aktivitas internasional Malaysia sepanjang kalender 2025. Artinya, AFC menilai pelanggaran yang terjadi bukan sekedar teknis ringan, melainkan pelanggaran serius yang mencenderai integritas kompetisi. Dampaknya langsung terasa. Klasemen grup kualifikasi Piala Asia berubah total. Poin-poin yang diperoleh negara lain saat melawan Malaysia ditarik kembali. Struktur kompetisi menjadi kacau, dan AFC harus melakukan perhitungan ulang dari nol. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi sebuah turnamen besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin federasi sebesar FAM dengan sumber daya, pengalaman, dan sejarah panjang di sepak bola Asia bisa terjerumus sejauh ini? Apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Jawabannya perlahan terungkap lewat investigasi mendalam AFC. Fokus utama mengarah pada satu isu sensitif, naturalisasi. 7 pemain, 7 nama, 7 bom waktu. Ketujuh pemain naturalisasi baru Malaysia inilah yang menjadi titik awal kehancuran. Berdasarkan laporan AFC, ditemukan ketidaksesuaian serius dalam dokumen eligibilitas mereka. Mengacu pada statuta FIFA pasal 7, syarat membela tim nasional sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Namun dalam kasus ini, AFC mencium adanya manipulasi dokumen garis keturunan dan data kependudukan. Ada indikasi kuat bahwa terdapat pola yang sistematik, bukan kesalahan individu. Ini yang membuat AFC murka.
Masalah ini bukan lagi soal satu staf administrasi yang ceroboh. Ini adalah kegagalan struktural, sebuah upaya sadar untuk mengakali regulasi demi hasil instan. Dan ketika integritas turnamen dipertaruhkan, AFC memilih satu sikap, no mercy. Ironisnya, di tengah kehancuran Malaysia, ada pihak lain yang justru tersenyum lebar tanpa harus berkeringat di lapangan. Vietnam menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari keputusan ini. Dengan dihapusnya seluruh hasil Malaysia, Vietnam yang sebelumnya terjepit kini melesat ke puncak klasemen grup. Rezeki nomplok, jackpot administratif. Namun efek domino dari skandal ini jauh lebih luas. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara kini bergeser. Malaysia yang selama ini menjadi rival utama Thailand dan Indonesia mendadak menghilang dari panggung utama. Kekosongan ini membuka peluang bagi negara lain untuk memperkuat dominasinya di kawasan. Sementara itu, Malaysia harus memulai segalanya dari nol, bahkan mungkin dari minus. Namun yang paling menyakitkan bukan soal klasemen atau ranking FIFA. Yang paling tragis adalah nasib para pemain. Ketujuh pemain naturalisasi itu kini berada dalam posisi paling rentan. Laporan menyebutkan bahwa nilai pasar mereka di situs transfer market jatuh ke angka 0. Dalam dunia sepak bola profesional, ini adalah stigma mematikan. Nama mereka kini menjadi alarm merah bagi klub manapun, bukan karena kualitas, tetapi karena status hukum yang bermasalah. Kabarnya, ruang ganti tim nasional Malaysia terpecah. Para pemain merasa dijadikan korban. Mereka datang dengan harapan besar, dijanjikan karir internasional, namun kini justru menghadapi masa depan yang gelap. Beberapa agen pemain sebut tengah menyiapkan gugatan hukum terhadap federasi. Drama ini bahkan lebih kejam daripada kekalahan di final. Seperti biasa, media sosial langsung meledak. Netizen dari berbagai negara bereaksi. Dari Indonesia, komentar pedas membanjiri lini masa. Narasi karma, sindiran tajam, hingga ejekan brutal berterbangan tanpa ampun. Namun, di balik semua itu, ada suara-suara rasional yang mengingatkan ini bisa terjadi pada siapa saja. Indonesia sendiri sedang berada di fase euforia naturalisasi, dan kasus Malaysia menjadi cermin yang sangat jelas bahwa sehebat apapun pemain yang datang, jika administrasi tidak bersih, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Lalu apa langkah selanjutnya bagi Malaysia? Jawabannya pahit, pembersihan total, reformasi menyeluruh, transparansi tanpa kompromi. Tanpa itu, kepercayaan publik, pemain dan komunitas internasional tidak akan pernah kembali. Sanksi tambahan masih bisa datang, denda besar, larangan bertanding, atau pengawasan ketat dari FIFA dan AFC. Sepak bola Malaysia harus kembali ke akar, akademi, pembinaan usia dini, sistem yang sehat, bukan jalan pintas yang berujung jurang. Sepak bola, seperti kehidupan, menuntut kejujuran. Talenta tanpa integritas hanyalah ilusi yang ditunda. Dan kasus Malaysia menjadi pengingat keras bagi seluruh Asia Tenggara bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan di lapangan, tetapi juga di balik meja. Administrasi. Terima kasih telah menyimak laporan mendalam malam ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Tetap dukung tim kesayangan Anda dengan cara yang bermartabat, karena pada akhirnya, sportivitas adalah kemenangan tertinggi. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan ingat, sepak bola tanpa kejujuran hanyalah kebohongan yang ditunda.